Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Praktek. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Iya betul. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk materi kita sebelumnya ada yang masih ingat? Mikroskop. Ya betul sekali, mikroskop. Dan sel ya, tentang sel ya kemarin ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya, dipersilakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap dan berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk ketua kelas ya yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita mindfulness dulu untuk mendapatkan kesadaran penuh ya. Oke, silakan atur posisi duduknya masing-masing. Yang paling nyaman seperti apa? Mungkin kakinya bisa ditaruh di atas lantai. Saya duduk senyaman mungkin, seperti itu ya. Oke. Hadapnya terserah, boleh ke sini, boleh menghadap temannya juga boleh. Oke, sudah siap? Siap. Ini masih ditata kursinya, oke. Silahkan pejamkan mata kalian pelan-pelan. Kalian pejamkan mata kalian. Kemudian atur nafas terlebih dahulu, ya. Tarik nafas. Hitungan 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Keluarkan lewat mulut. Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Oke, tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Keluarkan melalui mulut. 1, 2, 3, 4. Oke, ulangi lagi. Tarik nafas. Masih posisi memejamkan mata ya. Keluarkan lewat mulut. Oke, silakan dibuka pelan-pelan matanya, membuka mata pelan-pelan. Oke. Bagaimana perasaannya setelah tadi mindfulness? Lebih lega atau tambah mumet? Lebih lega ya. Oke, coba Adi, bagaimana perasaanmu setelah mindfulness? Enak, lebih enak. Oke, lebih tenang ya. Oke, supaya refresh lagi, kita bisa semangat lagi untuk belajar. Oke, selanjutnya
Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Nah, di sini Bu Frida sudah membuat beberapa poin mengenai kesepakatan belajar, ada 5. Nah, yang pertama, hadir tepat waktu. Kedua, menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Artinya apa? Tidak boleh mengganggu temannya. Ketika diskusi juga tidak boleh berlari-lari ke kelompok lain. Kemudian yang ketiga, menghargai yang berbicara. Yang keempat, memberi umpan balik yang positif. Dan yang terakhir, izin sebelum meninggalkan kelas. Nah, untuk kesepakatan belajar yang saya tawarkan ini, mau ditambah atau dikurangi? Ada yang mau menambahkan? Atau sudah sepakat? Sudah sepakat? Oke, kita sepakati ya. Berarti kesepakatan belajar kita untuk hari ini adalah 5 poin ini. Oke? Oke, sepakati ya. Selanjutnya yaitu ice breaking. Oke, kita main tepuk-tepuk. Jika saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang tepuk 2, tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang tepuk 3, tepuknya tetap 3 kali. Nah, sekarang kita uji coba dulu, tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2. Ada yang nggak fokus. Oke, kita fokus lagi. Tepuk 2. Ada yang ketinggalan. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 1. 2 kali ya. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3, 1. Oke, 3 kali terus 2. Tepuk 3. Tepuk 2. 1 kali. Tepuk 2. Tepuk 1. Ayo fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Jangan terkecoh dengan saya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita sudah ice breaking. Agak lebih tenang ya, refresh ya. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ini ya di asesmen awal yang kemarin, asesmen diagnostik seperti itu. Kira-kira ada yang tahu gambar yang sebelah kanan itu gambar apa? Ada yang bisa menyebutkan? Yang ini? Yang ini? Sel hewan. Ada lagi yang mau menjawab? Sel manusia? Belum tepat. Reagen apa? Sel tumbuhan? Belum tepat. Apa ini? Ini organel. Ya, organel apa ini? Kalau iya namanya. Kalau yang ini apa? Organel apa? Ayo. Kemarin pas asesmen diagnostik ya. Apa ini? Organel yang untuk fotosintesis apa namanya? Plastida atau kloroplas. Kalau yang ini pengendali seluruh aktivitas sel siapa namanya? Nukleus atau inti sel. Betul sekali. Nah, selanjutnya ini jawabannya. Nukleus dan plastida. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Apa itu sel?
Ada yang tahu? Boleh acungkan jari. Oke. Iya, betul. Unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup di dunia ini tersusun dari sel, ya. Baik itu tumbuhan, hewan, manusia, bakteri, protista, semuanya tersusun dari sel. Oke. Yang kedua, apa perbedaan sel hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu? Ya, Rehen. Iya, betul. Salah satunya itu ya. Nanti kita akan pelajari di bab ini nanti, di pembelajaran kita nantinya. Oke. Yang ketiga, apa pentingnya sel bagi kehidupan? Apa pentingnya sel bagi kehidupan? Ayo, ada yang tahu? Acungkan jari. Apa sih pentingnya sel bagi kehidupan? Yang perempuan? Yuk. Ada yang tahu? Belum ada yang ngacung ya? Oke, pentingnya sel bagi kehidupan. Jadi tadi sudah dikatakan setiap makhluk hidup itu terdiri dari sel, gitu kan? Unit atau dasar dari makhluk hidup. Nah, di dalam tubuh manusia contohnya itu kan terjadi banyak reaksi kimia atau metabolisme tubuh, gitu kan? Nah, metabolisme atau reaksi kimia ini banyak sekali terjadinya di sel. Jadi kalau selnya terganggu, otomatis tubuh makhluk hidup itu juga terganggu. Nah itu. Nah nanti kalian akan mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam lagi ya di materi. Nanti ada videonya seperti itu. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik melalui diskusi mampu menganalisis perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dengan tepat. Untuk penilaiannya nanti termasuk penilaian atau assessment for learning. Ya, penilaian selama kegiatan ini berlangsung dari LKPD, lembar kerja nanti yang kalian kerjakan dan juga sikap ya, penilaian sikap melalui observasi. Selanjutnya kemarin sudah Ibu bagi menjadi berapa kelompok? 6 ya, 6 kelompok. Ini kelompok apa? Badan Golgi, nukleus, mitokondria, betul. Plastida, RE, lisosom. Oke, ada 6 kelompok ini ya. Ini saya bagikan lembar kerja dulu. Silakan kalian menyimak video sambil melihat LKPD-nya terlebih dahulu, gitu ya. Mitokondria tadi ya, mitokondria. Baik, sudah dapat lembar kerja semua ya? Oke, sekarang kita simak video berikut ini. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya. Dan sel-sel adalah karyawannya. Biar terjadi keberhasilan, para karyawan dibagi jadi beberapa tim. Itulah jaringan gabungan dari sel-sel. Tim-tim yang kerjanya saling berhubungan biasanya bergabung dalam satu ruangan. Itulah organ, gabungan dari jaringan-jaringan. Ruangan-ruangan yang mengerjakan satu proyek yang sama ditempatkan di satu lantai. Itulah sistem organ, gabungan dari organ-organ. Meskipun kantor itu dibagi jadi beberapa lantai dan mengerjakan bermacam-macam proyek, tapi tujuannya sama, menjalankan perusahaan dengan baik. Sama seperti badan kita yang terdiri dari beberapa sistem organ.
Semua bekerja sesuai fungsinya agar menciptakan sistem organisasi kehidupan. Sebesar-besarnya perusahaan, kalau nggak ada pekerja, nggak mungkin bisa berjalan. Badan kita juga punya pekerja, namanya sel. Tanpa dia, makhluk hidup tidak akan terbentuk. Termasuk kita. Sel sebenarnya mirip loh sama manusia. Kalau manusia punya organ tubuh, sel punya organel sel. Ada apa aja tuh? Yang paling luar ini ibarat kulitnya sel. Disebutnya membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Membran sel bersifat semi-permeable, kayak sampah. Jadi, cuma zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu deh sitoplasma. Sitoplasma ada dua bagian, ektoplasma bagian luar, endoplasma bagian dalam. Exit luar bagian luar, and in dalam bagian dalam. Lebih mudah kan hafalinnya? Sitoplasma tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan. Sitoplasma itu kayak lampu. Dia menjaga semua organel sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa aja yang ditampung sama sitoplasma? Ini namanya mitokondria, sumber energi sel. Terus yang ini ribosom. Ribosom adalah pabrik pembuat protein. Dan badan bodi yang ini sebagai kurir yang menyalurkan protein itu. Kalau saluran yang panjang ini namanya juga panjang. Retikulum endoplasma, singkatnya RE. RE ada dua, RE kasar dan RE halus. RE kasar punya ribosom, ingat kan si pabrik protein? Jadi RE kasar pun ikut membentuk protein. Kalau RE halus nggak punya ribosom, dia membentuk lemak. Ini apa ya? Kok ada cairan di dalam cairan? Ini namanya vakuola, rongga berisi cairan yang dibatasi membran. Akhirnya sampai deh ke organel terpenting, yaitu nukleus. Dia ini ibarat jantung yang membuat sel bisa bekerja. Nukleus atau inti sel punya membran yang berpori-pori. Tapi ada loh inti sel yang nggak punya membran. Kalau punya membran inti sel disebutnya sel eukariotik. Kalau enggaknya disebutnya sel prokariotik. Di dalam nukleus ada cairan nukleoplasma yang terdiri dari air, protein, dan mineral. Ada juga kromosom yang kayak benang ini. Di dalam benang-benang ini ada banyak gen yang terbuat dari DNA dan protein. Kamu tahu nggak kenapa kita bisa mirip sama ayah atau ibu kita? Itu karena gen. Fungsinya memang sebagai pembawa sifat. Terakhir ada nukleolus, anaknya nukleus. Disusun oleh RNA yang adalah pabrik protein juga, tapi khusus buat nukleus. Sekarang kita lihat organel yang spesial ini. Kenapa spesial? Soalnya cuma ada di sel hewan. Namanya lisosom. Ini tuh kayak usus kita teman-teman. Lisosom mencerna zat asing dengan enzim pencernaan.
Kalau di sel tubuhan ada yang spesial nggak? Ada dong. Organel ini cuma ada di sel tubuhan. Namanya plastida. Isinya pigmen. Kalian pasti udah nggak asing sama istilah klorofil alias zat hijau daun. Nah, warna hijau itu dapatnya dari sini. Eits, masih ada satu lagi. Khusus di sel tumbuhan, di luar membran sel masih ada dinding sel. Disusun dari selulosa dan pektin, jadi bentuknya lebih kaku. Kalau dilihat dari bentuknya, memang sel hewan dan tumbuhan itu beda ya teman-teman. Sel hewan lebih elastis, kalau tumbuhan lebih kaku. Ukuran vakuolanya juga beda. Di sel hewan, vakuola lebih banyak, tapi kecil-kecil. Kalau di sel tumbuhan, vakuola lebih dikit, tapi besar. Masih ingat kan organel spesial mereka? Di sel hewan ada lisosom. Di sel tumbuhan ada plastida dan dinding sel. Dan ternyata teman-teman, makhluk hidup juga bisa dibedakan dari sel penyusunnya. Seperti yang sudah dibahas, badan kita ini disusun dari ribuan bahkan jutaan sel. Makhluk hidup seperti kita disebut multiselular. Tapi ada juga makhluk seperti bakteri yang cuma disusun dari satu sel. Mereka disebut uniselular. Jadi banyak, ini satu. Wah, ternyata si kecil ini ajaib ya. Dari dia bisa terbentuk berbagai makhluk hidup. Lebih ajaib lagi cipta kita. Bisa bikin rancangan yang detail dan sempurna. Teman-teman, masih mau nonton keajaiban lain? Yuk langsung nonton video selanjutnya. Oke, menarik ya. Oh, Bayangkan untuk yang suka lagu, yang belajarnya pakai lagu, bisa mendengarkan ini. Yang perbedaan saya nanti di akhir ada. Nah, belakang sambil nyamak itu nanti. Oh, mau mengisi yang itu dulu. Nih perbedaannya. Dinding sel membentuk sel kloroplasma sintesis sedium pembelahan pada sel. Warna yang sel Yang mau nyanyi boleh ikut nyanyi. Kulit fungsional di dalam makhluk hidup. Warna sel
hewan dan tumbuhan. Oke, itu tadi video tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan beserta organel sel dan fungsi-fungsinya. Mau diulang atau lanjut diskusi? Diulang. Yang awal tadi ya. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya. Bayangkan sebuah perusahaan observasi atau tumbuhan di luar membran sel masih ada diklat dan pektin di kaku. Dari sini ya. Ukuran Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. di sel hewan, vakuola lebih banyak, tapi kecil-kecil. Kalau di sel tumbuhan, vakuola lebih dikit, tapi besar. Masih ingat kan organel spesial mereka? Di sel hewan ada lisosom. Di sel tumbuhan ada plastida dan fibrosel. Dan ternyata teman-teman, makhluk hidup juga bisa dibedakan dari sel susunnya. Seperti yang sudah dibahas, badan kita ini disusun dari ribuan bahkan jutaan sel. Makhluk hidup seperti kita disebut multiseluler. Tapi ada juga makhluk seperti bakteri yang cuma disusun dari satu sel. Mereka disebut uniseluler. Multi banyak, ini satu. Wah, ternyata si kecil ini ajaib ya. Dari dia bisa terbentuk berbagai makhluk hidup. Lebih ajaib lagi pencipta kita bisa bikin rancangan yang detail dan sempurna. Teman-teman, masih mau nonton keajaiban lain? Yuk langsung nonton video selanjutnya. Oke, itu tadi video tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, kalian sudah mendapatkan 2 LKPD ya, LKPD 1 dan LKPD 2, itu kan? Untuk yang LKPD 1 itu nanti kalian memberi nama dulu. Di sini ada gambar-gambar organel. Di sini ada kotak ya, kalian tuliskan namanya di bawahnya. Misalkan ini apa? Nukleus misalkan, ditulis nukleus. Kemudian kalian jodohkan dengan fungsinya di sebelah kirinya ini. Nukleus untuk apa fungsinya? Pengatur seluruh aktivitas sel. Nah, nanti ditarik garis ya. Tarik garis. Misalkan ini ke sini. Seperti itu untuk yang LKPD 1. Untuk yang LKPD 2, di sini ada kelompok. Nah, ditulisi nama kelompok kalian sendiri. Misalkan plastida. Kemudian nama anggota kelompok terdiri dari siapa saja, ditulis nama panggilan saja, dikasih dalam kurung nomor absennya. Gitu ya. Kemudian di sini ada gambar sel titik-titik, kalian lengkapi titik-titiknya ini. Kemudian analisis perbedaan dan persamaan sel, ini kalian isikan tadi ya. Tadi kan sudah menyimak video. Jika kalian masih belum paham, silakan bisa dibuka LKS-nya dan buku paketnya yang tentang organel sel dan persamaan dan perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Seperti itu ya. Oke, paham? Oke, silakan dikerjakan, silakan berdiskusi, berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan pembagian peran yang kemarin sudah dibagikan ya. Seperti itu ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya saja, acungkan jari, itu ya. Terus iya, kejutan mau itu saksi
Bilkis kemarin milih kinestetik ya. Nanti bisa menjelaskan ke teman-temannya. Nah, yang dipahami seperti apa nanti bisa dijelaskan ya. Gimana? Ada kesulitan? Sudah paham semua? Panggilan aja. Anggotanya 5 ya? Di sini. Terus nggak apa-apa? Gimana? Ada kesulitan nggak? Yang mana? Cari coba aja enggak? Ini kan sama kan? Nah, ya. Silakan dibagi, masing-masing nyari gambar ini siapa, gitu siapa, biar ya. Tasnya di depan tas itu. Ini itu bagian yang paling luar sel. Tapi secara umum ya, bukan maksudnya sel tumbuhan, sel hewan sendiri. Yang paling umum tadi. Tadi kan di video ada. Seperti apa tadi? Kok saya seperti itu? Yang bisa membuka tadi loh. Terus dia yang bisa mengatur siapa saja yang masuk itu tadi. Apa tadi? Ini apa? Bagian sel, misalkan vakuola lebih banyak, atau sel tumbuhan yang lebih banyak. Biasanya lebih banyak yang sel tumbuhan lebih banyak dan bentuknya besar. Terus lisosom, sel hewan memiliki, yang ini tidak memiliki. Satunya lagi apa? Jadi di sel ditambah nggak harus 3 ya, 4 dulu banyak tuh. Bisa dibagi, nanti yang belakang apa? Yang ini nanti yang kerjakan siapa, terus nanti didiskusikan lagi bersama-sama. Tadi yang di video masih ingat ya? Yang mengatur keluar masuknya zat tadi, yang kayak pagar bisa buka tadi. Bagian yang paling luar sel. Enggak pakai inti ya. Yang depan tadi sudah sini. Oh. Udah ketemu semua? Belum? Untuk fotosintesis itu apa? Plastida.
Kelas 3 itu nama lainnya kloroplas. Nah, ini aja. Sama. Kelas 3 sama kloroplas itu sama. Ya. Dari kamu sendiri. Ya. Jadi pensil dulu nggak? Iya, ini jadi pensili. Oke, waktunya masih 10 menit lagi ya. Waktunya 10 menit lagi ya untuk mengerjakan lembar kerjanya. Sosong, tambah sentriol, tambah pola, Carat ya, salah itu carat ya, Bu. Buru-buru lagi kan? Aku terus salah. Berarti ini dikasih ini apa gitu. oh, kan yang depan udah mau jawab. Nah, ini juga. Ya, berarti bagian sel, salah dinding sel. Iwan punya enggak? Iwan punya enggak? Jadi misalkan ya, bagian sel, dinding sel. Iwan punya apa enggak? Enggak, punya. Punya kayaknya. Enggak punya. Berarti tidak memiliki. Sel kembar berarti memiliki. Itu. Ini jika nanti ditambahin nggak apa-apa, nggak harus 3. Aja enggak apa-apa. 3 aja ya nggak apa-apa. Riki apa ini? Apanya? Cukupnya 1 ah. Yang kan 12 Bu, yang dalam beliau. Ya ini kan secara keseluruhan aja yang besar. Terus mana tadi yang ditanyakan ini ya? Ini itu bagian sel yang paling terluar, paling luar. Ya. Udah ketemu semua, tinggal itu ya. Kan ketemu kan?
Oh yang ada Jessica. Iya, sudah. Alhamdulillah selesai. Sudah. Saya kirim ke pegawai. Ini contoh. Contoh. Contohnya hari ini jangan disebut incomplete jalan ini sampai ini tadi kelompok apa? Badan Dolby sudah selesai ya kumpulin itu ini apa organelnya ditulis misalnya gini ya, dinding sel hewan punya enggak? Sel hewan tidak punya, berarti nanti dikasih keterangan tidak memiliki. Terus sel tumbuhan berarti memiliki ya. Sudah semua? Kurang yang mana? Bagian terluar itu apa? Bagian terluar dari yang bukan tumbuhan. Ya. Bransel. Yang belakang sudah. Oke. Terus bola tadi pas di video jumlahnya sedikit. Terus yang tumbuhan jumlahnya banyak, ukurannya besar. Ini jangan lupa dijawab. Ini salah apa? Hewan apa tumbuhan? Ini loh, lebih kaku. Yang lebih kaku tadi yang apa? Terus? Sel tumbuhan ya, sel hewan. Yang depan sudah semua. Sudah. Itu nanti temennya juga ya dikasih tahu juga, dijelaskan. Ya. Nanti kelompok ini maju ya presentasi ya. Maju semua, tapi nanti yang ngomong ganti ya. Iya, nggak apa-apa ya. Baik, waktunya tinggal 3 menit. Ya, mau tanya, oke. Nggak usah, langsung ini aja. Ya kayak kamu. Ini nggak usah Bu. Ini nggak usah, nomor-nomor itu nggak usah, langsung ini aja. Contohnya kan bagian sel ya. Dinding sel hewan punya enggak? Nah, berarti tidak memiliki. Tumbuhannya berarti memiliki.
Lebih dari 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh bawahnya. Tapi kalau mau 3 saja juga boleh. Ini sih. Oke, waktu untuk diskusi sudah selesai. Untuk selanjutnya adalah presentasi dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Ya, ini kita perwakilan satu saja yang maju. Kira-kira kelompok mana ini yang mau maju? Kelompok apa? Kelas 3? Ya, silakan kelompok kelas 3 untuk maju ke depan. Semuanya nggak apa-apa. Ya, silakan presentasi. Oke, untuk kelompok yang lainnya bisa menyimak ya. Nanti ada yang memberi umpan balik dari presentasi teman kalian. Perwakilan, enggak apa-apa. Yuk. Semuanya satu kelompok. Ini kan perwakilan kelompok ini saja yang presentasi. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok kelas Sida ingin menjelaskan pendapat kami tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Ya. Disimak ya. Oke, silakan dipresentasikan kelompok kelas 3. Pertama ada badan Golgi. Badan Golgi terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya yaitu untuk transportasi sel dan sintesis. Mitokondria fungsinya untuk tempat terjadinya respirasi sel. Kelas 3 berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis. Nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Membran sel untuk melindungi sel mengatur keluar masuknya zat. Dan seterusnya ada membran sel. Membran sel terdapat pada sel hewan dan tumbuhan. Fungsinya yaitu untuk melindungi sel dan mengatur keluarnya masuk zat. Dan juga ada RE. RE singkatan dari retikulum endoplasma. Terdapat RE kasar dan halus. Fungsinya RE yaitu sekresi dan ekskresi polisakarida, protein dan lendir. Oke, yang lainnya sambil perbedaan di jawaban kalian. Dari analisis kelompok kami mendapatkan ada beberapa persamaan dan perbedaan, yaitu dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki. Dan juga ada plastida. Sel hewan tidak memiliki plastida dan sel tumbuhan memiliki. Dan juga ada persamaan dalam dua zat tersebut, yaitu nukleus. Sel hewan memiliki nukleus
Sama juga dengan sel tumbuhan memiliki nukleus. Dan juga ada terdapat juga vakuola. Vakuola sel hewan dan tumbuhan berbeda. Sel hewan memiliki vakuola yang lebih kecil dan sel tumbuhan memiliki vakuola yang lebih besar. Oke, itu presentasi dari kelompok kelas 3. Silakan diberikan umpan balik. Jadi kelompok mitokondria silakan memberi umpan balik atau pertanyaan ke kelompok kelas 3. Ya, sama deh kira-kira. Sentriol. Ini diungkapkan aja. Oke, ini dari kelompok mitokondria akan memberikan umpan balik kepada kelompok kelas 3. Silakan. Ya. Fungsi sentrial bisa juga. Oke, jadi tadi untuk kelompok mitokondria di sel hewan itu ada sentriol. Nah, di sel tumbuhan apakah ada dan jika ada fungsinya seperti apa? Gitu ya. Bisa dijawab? Sebagai menjaga zat-zat yang terlarang. Sentriol. Oke, ada apa enggak di tumbuhan? Enggak ada. Tidak ada ya. Jadi untuk sentriol di sel tumbuhan tidak ada. Sudah jelas ya jawabannya ya. Oke, luar biasa sekali dari kelompok kelas 3. Kita beri tepuk tangan ya. Oke, terima kasih. Yang salah, jika ada yang kurang mau ditambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih ya. Berikan umpan balik dari kelompok mitokondria. Ada lagi yang mau maju presentasi? Atau mungkin langsung memberikan umpan balik saja. Jawaban saya ada yang berbeda Bu, gitu. Ada? Dari kelompok ini ada? Ada yang berbeda. Ada yang berbeda? Apa? Apa ini? RE sama bagian RE sama bagian Golgi. Oke. RE sama bagian Golgi. Sekarang kita samakan persepsi ya. Untuk gambar yang pertama, gambar yang pertama ini nama organelnya adalah bagian Golgi. Fungsinya sebagai sekresi dan ekskresi polisakarida, protein dan lendir. Kemudian untuk nomor 2 ini adalah mitokondria. Sama fungsinya untuk respirasi sel. Kemudian yang ketiga ini adalah plastida atau kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis. Gambar yang keempat ini apa? Nukleus, pengatur seluruh aktivitas sel. Kemudian yang bentuknya seperti alpukat, vakuola ya tadi, tempat menyimpan cadangan makanan, pigmen dan sisa metabolisme. Oke. Yang gambar yang ini seperti pagar tadi yang di video, membran sel. Oke. Sekresi dan ekskresi. Untuk apa tadi membran sel? Melindungi sel, mengatur
keluar masuknya zat. Dan yang terakhir di sini apa? RE ya, retikulum endoplasma. RE untuk apa? Transportasi zat dan sintesis protein. Oke. Oke, selanjutnya kita kuis ya untuk menguji seberapa pemahaman kalian. Silahkan nanti dijawab cepet-cepetan gitu ya. Oke. Oke, diperhatikan ke depan. Apa nama dari organel ini? Langsung yang bisa ngacung, Rehan. Bagian Golgi, oke betul. Soal yang kedua. Apa nama organel yang berfungsi dalam mengatur seluruh kegiatan sel? Biologis. Oke, nukleus, betul. Selanjutnya, apa nama organel ini? Mitokondria, betul sekali. Tadi kelompok plastida dijawab 2 kali ya. Selanjutnya, organel sel yang berfungsi dalam melindungi sel. Membran sel, oke. Selanjutnya, apa nama organel ini? Itu dulu, oke. Vakuolat. Ada lagi yang mau jawab? Plastida, yang betul adalah plastida. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya kita simpulkan bersama-sama ya hasil diskusinya. Tadi terdapat perbedaan dan persamaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Persamaannya apa saja? Ayo coba. Memiliki nukleus, mitokondria, bagian Golgi, kemudian RE, vakuola. Kemudian perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel hewan memiliki lisosom dan sentriol. Kemudian sel tumbuhan memiliki plastida dan dinding sel. Oke. Dari sini ada yang mau bertanya? Dinding sel. Apa itu dinding sel? Tadi yang bentuknya kaku tadi ya, untuk yang melindungi sel tumbuhan. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi ya. Ini saya ada kartu post-it. Nanti kalian isikan di sini berdasarkan itu ada beberapa pertanyaan, kemudian gambarkan ekspresi kalian, perasaan kalian. Oke, silakan dibagikan, dituliskan refleksinya satu-satu ya, orang ya. Oke, yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menarik? Yang nomor 1 ya. Yang kedua, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Nomor 3, apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Yang keempat, menurutmu bagaimana caranya kamu bisa memahami pembelajaran hari ini?
Dan soal selanjutnya, apa tantangan atau kesulitan di pembelajaran kali ini? Kemudian yang terakhir, langkah apa yang akan kamu kerjakan setelah ini untuk meningkatkan pengetahuanmu? Kemudian yang terakhir kalian gambarkan ekspresi kalian hari ini ya. Bisa senyum, nangis, ngantuk dan seterusnya. Oke. Gambar Bu. Digambar seperti itu, gambar emoticon itu loh. Berarti ini buat gambar. Jawab nomor 1 sampai itu. Udah kelihatan? Kurang besar ya? Nomor 1 belum kelihatan. Kenapa? Karena Sudah kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, yang sudah bisa langsung ditempelkan ke papan tulis. Tidak usah. apakah pembelajaran Oke, yang sudah bisa langsung ditempelkan ke depan ya? Atau perwakilan ke kelompok ditempelkan ya, saja? ya gitu. Ya dikasih alasan juga kalau ada alasannya. Menarik iya karena seru. Menarik, terus apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Kalau saya iya karena seru gak? Apa yang menarik dari Nah, emang mau beda. Senyum. Ya, karena kamu perasaan gimana? Bahagia, sedih atau gimana? Ekspresinya boleh nggak digambar? Misalkan kalau ekspresi kalian senyum, senang ya, berarti kalian dituliskan aja senang, senyum. Gimana? Tidak, nomor 6 itu langkah apa yang akan kamu kerjakan setelah ini untuk meningkatkan pengetahuanmu? Langkahmu apa? Dengan belajar atau mencari video-video di YouTube atau bagaimana? Ya? Cara kamu memahami pembelajaran ini dengan apa? Hafalan, mendengarkan video atau apa? Mencatat lagi ya mungkin. Ya. Oke, bisa langsung ditempelkan ya yang sudah ya. Ditempelkan ke papan tulis.
Yuk ditempelkan ya sudah. Udah yuk jadi satu. Ini satu kelompok jadi satu. Jadi di bawah langsung gambar emoji terus alasan. Ya yang sudah ditambahkan. Enak? Itu loh, sana ada refleksi. Nah, kalau nggak cukup di sebelah sini. Ya, jangan di situ. Nggak apa-apa. Ini pakai ini. Enggak apa-apa. Pasti nanti kamu dikasih anak bola. Ini bojo. Ini coba sama dia. Minta tolong ya ditempel ke yang masih ya. Ditempelkan tolong. Kita namanya siapa? Oh iya lupa. Sama sih. Sudah semua? Belum? Oke, terima kasih atas refleksinya. Ini saya bacakan salah satu ya. Ini aja refleksi dari teman kalian. Nomor 1, ya sangat menarik. Yang nomor 2, karena terdapat gambar yang mudah dipahami. Nomor 3, dapat memahami sel-sel hewan dan tumbuhan. Nomor 4, melihat gambar dan video yang menarik. Nomor 5, mengingat sel-sel. Nomor 6, mempelajari kembali materi yang sudah dilihat dan dijelaskan.
ekspresinya tersenyum ya, senang berarti ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, selanjutnya di pertemuan kita selanjutnya yaitu kita akan belajar materi spesialisasi sel ya. Spesialisasi sel. Untuk penugasan di pertemuan selanjutnya silakan kalian memilih tugas sesuai minat dan gaya belajar kalian ya. Boleh berupa model sel. Model sel yang ini model sel, ini juga model sel. Kemudian lagu, berupa lagu, gambar. Kalau seperti ini berarti gambar. Kemudian cerita narasi tentang organel sel. Itu ya, disesuaikan dengan minat dan gaya belajar kalian masing-masing. Boleh memilih. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk ketua kelas kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini ya. Segera dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat ya. Tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.